Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang berani hidup jujur. Nah, berani hidup jujur untuk minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian dan juga dalilnya. Kita akan melanjutkan, namun sebelum itu kita akan mengulangi terlebih dahulu apa pengertian dari sifat jujur. Pengertian sifat jujur yang kemarin sudah dibahas, sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi pemilik sifat jujur. Jadi salah satu tanda bahwa kita adalah orang Islam, orang Muslim, yaitu dengan kita mempunyai sifat jujur. Nah, sifat jujur juga merupakan kesempurnaan bagi pemilik sifat tersebut. Artinya, orang yang memiliki sifat jujur, dia termasuk orang yang mau menjadi lebih baik lagi. Manusia tidak ada yang sempurna, tapi manusia harus menjadi lebih baik. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, ya. Manusia mempunyai kesalahan, manusia juga kadang lupa, ya. Al-insanu maka nukhata wa nisyan. Tapi kita harus menjadi lebih baik. Itulah yang dimaksud kesempurnaannya adalah dengan kita menjadi lebih baik dengan kita menerapkan sifat jujur tersebut. Kenapa? Karena jujur sangat banyak manfaat yang akan kita peroleh. Sangat banyak hikmah yang akan kita rasakan. Dan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, di sini pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Kenapa bagi orang yang mempunyai sifat jujur akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dunia maupun di akhirat? Karena efek dari orang yang memiliki sifat jujur itu sangat luar biasa. Ya, efeknya sangat luar biasa di dunia, bahkan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Kenapa? Di dunia kita akan memperoleh suatu kebaikan, kita akan dipercaya, ya. Di sini sudah ada pembahasannya, kita akan dipercaya. Kemudian juga selain kita akan dipercaya, kita juga mendapatkan pahala. Nah, pahala itulah yang akan membawa kedudukan kita tinggi di akhirat. Sebagai apa? Sebagai amal kita di akhirat. Kemudian efek di dunia juga, hidup kita akan damai, hidup kita akan tentram. Selain daripada dipercaya orang, orang juga akan nyaman terhadap kita. Bahkan kita tidak mempunyai musuh, sekeliling kita baik dengan kita. Kenapa? Karena kita mempunyai sifat tersebut. Maka dari itu, Masya Allah, akan luar biasa efeknya yang akan kita dapat dengan kita mempunyai sifat jujur. Nah, kemudian selanjutnya, kebalikan daripada sifat jujur adalah dengan berbohong. Dengan kita berbohong, artinya kita tidak dipercaya. Ya. Nah, dengan tidak dipercaya, kita akan mendapatkan efek yang negatif pada diri kita. Kemudian juga kita tidak akan mendapatkan ketenangan hati. Kita akan was-was, kita akan gelisah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang disembunyikan dalam diri kita. Ya, apapun itu, dengan kita tidak jujur, dengan kita berbohong, ada sesuatu yang disembunyikan dari hati kita. Sehingga itulah yang akan membuat hati kita tidak tenang, membuat kegiatan apapun yang kita laksanakan tidak tenang. Kenapa? Karena ada yang disembunyikan atau ada yang ditutupi dari diri kita kepada orang lain. Bukan hanya kepada orang lain, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, hadisnya dari sifat jujur, yaitu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, artinya apa? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada syurga. Sudah jelas, setiap sesuatu yang baik akan membawa kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sifat jujur, amanah, ya, amanah, dapat dipercaya dan lain sebagainya, sifat-sifat yang baik yang membawa kita kepada kebaikan, pasti itu akan membawa kepada syurganya Allah, apapun itu. Dengan kita sodako, dengan kita menjaga lisan dan lain sebagainya, apapun bentuk suatu perbuatan yang baik, insya Allah pasti akan membawa kepada syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan hanya kita saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mempunyai sifat jujur tersebut. Ya, sidik salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Rasulullah, maka dari itu marilah kita bersama-sama kita mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Sifat-sifat Rasul, diantaranya ada sifat sidik, amanah, tabligh, fatona, dan juga sifat-sifat baik Rasulullah yang lainnya. Kemudian ada pembagian daripada jujur. Nah, jujur ada diantaranya adalah jujur dalam perkataan atau ucapan, ya, jujur dalam hati atau niat, dan juga jujur dalam perbuatan. Di saat kita niatkan pada diri kita dengan niat yang sebenar-benarnya. Jangan kita memainkan niat kita, khususnya kita berniat dalam niat yang buruk. Niatlah dalam niat yang baik, apapun itu. Karena kenapa? Karena segala suatu perbuatan yang kita lakukan pasti diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, segala suatu pekerjaan itu diawali dengan niat. Niat terlebih dahulu. Maka dari itu diawali dengan niat yang baik. Kalau kita niat baik, maka akhirnya insya Allah akan baik. Kalau dari awal kita berniat buruk, maka di akhir kita akan mendapatkan suatu keburukan pula yang akan menimpa kita. Jadi segala sesuatu diawali dengan niat terlebih dahulu. Maka dari itu perbaiki niat kita, niat yang jujur, niat yang baik, karena kebaikan akan membawa kepada syurganya Allah. Dan juga niat dalam perkataan kita, jujur dalam perkataan, bagaimana yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang kita niatkan. Yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang nantinya akan kita kerjakan. Jadi ucapkan dengan niat yang benar, ucapkan dengan yang selaras dengan yang kita niatkan. Nah, itu artinya jujur. Maka apa yang kita ucapkan, ucapkanlah dengan kebaikan. Apa yang kita katakan, katakanlah dengan kebaikan. Bagaimana jika kita berat untuk mengucap atau mengungkapkan suatu kebaikan, walaupun misalkan itu sesuatu yang buruk sekali? Katakanlah dengan sejujurnya, sekalipun itu buruk, sekalipun itu berat, sekalipun itu susah untuk kita mengucapkan. Kenapa? Karena pahalanya adalah syurga. Jika pahalanya adalah syurga, maka itu memang berat. Kenapa? Karena syurganya Allah itu dibayar bukan dengan sesuatu yang murah. Ya, ganjarannya adalah syurganya Allah, maka ujiannya, cobaannya sangat luar biasa. Ya, seperti itu. Jadi harus selaras antara niat dengan ucapan. Nah, begitupun juga perbuatan. Ya,
perbuatan kita harus juga sesuai dengan apa yang sudah diniatkan dan juga apa yang diucapkan. Jujur dalam perbuatan artinya kita bertindak, melangkah, melakukan sesuatu dengan selaras, dengan sesuai, dengan tidak menyimpang daripada niat yang sudah baik dan juga ucapan yang sudah baik. Ya, seperti itu. Karena kenapa? Semuanya memang sulit, tapi ganjarannya luar biasa. Semakin kita beriman kepada Allah, semakin kita menjadi lebih baik, maka rintangan hidup kita akan semakin berat. Tapi hikmah, ganjaran yang akan kita peroleh itu melebihi dari apa yang sudah kita perjuangkan. Jadi jangan takut. Ya, kemudian apalagi selanjutnya adalah hikmahnya. Nah, hikmahnya nih pasti luar biasa yang akan kita dapat. Apa saja? Yaitu perasaan enak dan hati tenang. Nah, itu sudah dibahas tadi ya, bahwa efeknya bagi kita yang memiliki perilaku jujur, kita akan tenang, kita akan damai. Kenapa? Karena tidak ada yang perlu disembunyikan dari diri kita. Ya, ada pepatah yang mengatakan sepintar-pintarnya kita mengubur bangke, pasti akan tercium baunya. Sama, walaupun kita sepintar-pintarnya kita menutup sesuatu apapun, apabila sudah waktunya terbongkar, maka akan terbongkar. Ya, sebelum itu terjadi, maka lebih baik jujur di awal daripada kita akan menyesal. Walaupun itu sangat sulit untuk diucapkan, tapi kita coba, kita berusaha, insya Allah akhirnya akan berbuah manis. Nah, kita mendapatkan juga kemudahan dalam hidup. Orang yang jujur hidupnya akan mendapatkan kemudahan, tidak akan ada kesulitan. Kenapa? Karena dia sesuai, karena dia mengatakan apa yang sebenarnya yang harus ia katakan. Tidak mengada-ngada, tidak melebih-lebihkan, dan juga tidak mengurang-urangi. Itu artinya daripada jujur. Nah, selanjutnya selamat dari azab dan juga bahaya. Masya Allah, kita terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terhindar daripada bahayanya efek dari kita berbohong. Kenapa? Karena dengan berbohong itu sangat berpengaruh juga dalam hidup kita. Kita tidak akan mendapatkan kenyamanan, kita juga akan mendapatkan musibah yang akan kita peroleh daripada kebohongan yang kita lakukan, dari kebohongan yang kita niatkan, dan dari kebohongan yang kita sudah ucapkan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Lalu sifat jujur akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun kita ke syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah jelas ya dari hadis yang tadi sudah dibacakan. Segala sesuatu kebaikan itu akan membawa kepada syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ini yang paling penting, apa? Kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita akan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sudah pasti ya. Kita hidup di dunia ini berharap apa? Dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul, dicintai oleh orang tua, dicintai oleh saudara-saudara kita, semua muslim dan muslimat. Nah, bagaimana kita bisa dicintai? Yaitu dengan kita menanamkan pribadi yang baik pada diri kita. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan juga semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.